Ujo dan saung angklung tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ujo menggali potensi angklung dari Daeng Sutikna yang menciptakan angklung diatonis. Beliau menciptakan angklung diatonis terinspirasi dari angklung pentatonis yang berasal dari Jawa Barat. Telah 42 negara yang telah mengenalkan angklung. Bahkan di Korea Selatan, angklung sudah dikenalkan sejak masih sekolah dasar. Di saung angklung Ujo, kesenian angklung dikemas dengan sangat menarik oleh Ujo Ngalagena almarhum yang akrab dengan panggilan Mang Ujo dan istrinya Uum Sumiati. Mang Ujo dikenal sebagai pembuat angklung sejak tahun 1966. Ujo Ngalagena bersama istrinya mendirikan padepokan seni saung angklung Ujo, Sundanis Art and Bamboo Craft Center pada awal tahun 1967. Saung angklung Ujo berusaha mewujudkan cita-cita dan harapan mendiang Mang Ujo yang atas kiprahnya mengenalkan musik angklung hingga dijuluki sebagai legenda angklung. Beliau adalah seorang ayah tentu saja bagi saya, tetapi beliau juga seorang guru dan sahabat. Kenapa demikian? Karena beliau selalu mencontohkan sesuatu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi beliau melakukan percontohan itu dengan sikap dan perbuatan. Kecintaan beliau yang luar biasa, sehingga beliau dengan almarhumah ibu saya Sumiati membuat saung angklung ini dengan keyakinan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mendirikan saung angklung Ujo ini di sebuah rumah kecil yang ukurannya tidak lebih daripada 8 ke 10 meter persegi. Kemudian akses jalannya juga tidak layak untuk sebuah objek pariwisata. Sehingga tamunya yang datang hanya 2, 4, 6, 8 orang paling banyak. Tetapi optimisnya luar biasa. Beliau selalu katakan kepada para tamunya yang datang, Anda saksikan kami bermain angklung. Satu saat nanti kami akan mendunia. Adapun konsep kami yang saya lihat dari Bapak itu adalah nature, culture, in harmony. Betapa kebersamaan sebuah alam, pendidikan, budaya yang akhirnya menjadikan punya manfaat ekonomi. Dengan angklung ini mengisi acara-acara yang bahkan bukan hanya penting tapi sangat penting. Bagaimana sebuah negara atau beberapa kepala negara yang satu sama lain sedang pada waktu itu bermusuhan, tapi melalui media angklung, beliau ini sesaat tidak ingat bahwa kepala negara satu dengan kepala negara lain ini sedang bermasalah. Ketika memainkan angklung, mereka terkonsentrasi kepada musik yang mereka mainkan. Mereka seolah-olah terhanyut kepada irama musik yang dikondakteri oleh almarhum Pak Ujo. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi suatu perbedaan di antara mereka. Pak Ujo Ngalagena, yaitu ayah saya, orangnya ulet, disiplin, dan optimis. Sehingga kami anak-anaknya juga merasakan hal itu, manfaat dari hal itu tuh sekarang gitu ya. Dulu kami seperti dipaksa untuk bisa bermain angklung atau terlibat dalam usaha ini. Ketika itu kami masih kecil-kecil merasa terkekang gitu ya dengan cara mengajar beliau yang keras, yang sangat sederhana juga kehidupannya. Tapi sekarang kami merasakan manfaatnya, berarti bahwa memang ajaran Bapak itu sangat
baik untuk kami sehingga kami sekarang bisa mandiri meneruskan usaha ini sampai detik ini, alhamdulillah, dan terus akan terus mengembangkan sampai generasi ke generasi. Jadi Bapak mengajarkan kami tentang bagaimana mendidik anak sehingga anak itu merasa dicintai gitu ya, dan merasa nyaman tinggal dan bermain bersama di sini. Sehingga ini tidak putus-putusnya angklung terus digemari oleh masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang ada di luar sana sekarang gitu. Sampai tahun 73 itu kami dalam melaksanakan atau membantu Bapak juga, katakanlah begitu, untuk memainkan angklung-angklung yang sederhana, angklung tradisional. Di samping juga tentunya karena Bapak membuat angklung sehari-harinya. Nah, terbentuklah sebuah namanya yayasan tahun 1973. Karena usaha Bapak juga menjual angklung, ini Bapak merasa ini harus ada sesuatu yang nuansanya nuansa seperti bisnis begitu, karena menjual sesuatu alat kesenian. Nah, tahun 74 Bapak mendirikan juga CV, namanya CV Saung Angklung. Jadi di situ Bapak sudah bisa memilah ini mah ranahnya ranah untuk usaha di CV menjual alat, ini mah ranah budaya yang ada di yayasan. Nah, kemudian dari waktu berjalan juga sampai kami akhirnya dewasa tahun 1992, Bapak lebih membesarkan lagi keberadaan komunitas kami, yaitu merubah menjadi PT Saung Angklung Ujo. Sangat luar biasa bahwa ternyata angklung ini di negara manapun yang saya jelajahi dari 5 benua, karena angklung sudah demikian melebar, kemudian diakuilah oleh UNESCO bahwa angklung memang the intangible heritage of humanity dari Indonesia. Tahun 2011 ketika melakukan Guinness World of Record di Washington DC. Ini sangat luar biasa karena berbeda dengan ketika orang-orang melakukan di Indonesia. Namun meskipun saya bercita-cita menggemparkan dunia, main mana-mana, saya sebetulnya masih merasa kurang. Andai kata di Indonesia ini angklung hanya hidup dari beberapa komunitas saja. Termasuk di sini yang paling komitmen adalah keluarga saya. Saya ingin apa yang saya lakukan ini adalah suatu kemuliaan yang lebih terhadap angklung, sehingga angklung bisa lebih dinikmati oleh seluruh kalangan. Pak Ujo, dan pengalaman saya bersama Pak Ujo bisa memberikan pelajaran kesenian itu ke penduduk sekitar. Jadi dan Pak Ujo kelebihannya adalah sebagai guru, jadi melatih anak-anak sejak anak-anak kecil sampai dengan generasi remaja dan orang tua, mengembangkan kesenian ini sejak dari hulunya, dari petani bambu gitu. Jadi Pak Ujo dan saya juga itu mencari bambu itu sendiri, jadi harus memilih sendiri. Jadi dengan demikian angklung bisa terjaga kualitasnya. Jadi itu yang barangkali secara singkat apa-apa yang ini. Jadi dengan Pak Ujo itu teman, sahabat ya, dan juga sebagai saudara begitu dalam hal memajukan angklung. Kenapa Pak Ujo itu bisa melegenda dan bisa bertahan sampai sekarang? Yang saya tangkap, beliau itu punya keikhlasan yang sangat tinggi, diturunkan kepada anak-anaknya, diikuti oleh
pengrajin dan pemain angklung sama karyawan-karyawannya. Jadi mulai tahun 76 4 orang. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan angklung sendiri, sampai saat ini pembuat angklung lebih dari 100 orang itu. Dampak sosial bagi saung ini ya, karena saya pada tahun 1970 itu pernah diundang Pak Ujo untuk menyaksikan pertunjukan beliau yang dihadiri oleh banyak turis asing. Saya waktu itu ada di Srimai ya, beliau datang ke saya untuk ikut menyaksikan saung angklungnya. Waktu itu masih merupakan satu rumah aja, hanya rumah beliau sederhana. Lalu permainan dilakukan di halaman rumah itu. Ya. Di halaman rumah itu, bule-bule itu nanti nontonnya juga di pelataran itu. Nah, kemudian setelah selesai, mereka diajak masuk ke rumah, yaitu nanti ada penjualan angklung ya, dan mungkin benda-benda lain yang khas Sunda begitu ya. Nah, jadi menurut saya ini juga satu ciri ya, dari peran dari desa Parungpung ini ya. Parungpung ini untuk mengenalkan, menghubungi ya, dan mengubah dirinya ya sesuai dengan kebutuhan yang datang dari luar begitu ya. Nah, jadi karena tadinya itu kebanyakan orang-orang bule ya, kemungkinan repertoar yang disajikan ya, itu juga lagu-lagu yang bisa diterima oleh masyarakat bule. Nah, di sini menunjukkan bahwa Pak Ujo ini berhasil mengawinkan antara tradisi dengan musik modern. Ujo sudah bisa memperlihatkan kepada kita semua bahwa salah satu kekuatan Sunda dalam hal ini angklung yang dia juga warisi dari karya cipta Pak Daeng Sutikna, itu betul-betul sudah bisa diberikan arti lebih oleh Ujo Ngalagena itu, karena Ujo sudah bisa menempatkan posisi angklung Padaeng ini di dalam suatu upaya bagaimana caranya supaya angklung Padaeng ini lebih memasyarakat, lebih bisa menembus batas-batas dari batas-batas kelokalan menjadi mondial. Jelas kalau Ujo itu sebagai jembatan kecil, bagaimana angklung Padaeng ini menjadi lebih mendunia gitu. Saya tidak menyebut jembatan besar, tapi jembatan kecil atau rawayan itu dari lokal ke mondial gitu. Dan itu sudah dibuktikan dengan penghargaan UNESCO. Kalau bicara tentang Pak Ujo, dia itu sebetulnya manusia yang cukup kompleks ya. Saya sebagai muridnya atau sahabatnya lah, atau adiknya lah, saya banyak berguru padanya dalam bersosialisasi. Dia seniman paripurna, tapi saya akan menyorotnya dari sosok sebagai seorang aktor Ujo itu. Yang menarik, dari dulu sampai sekarang itu dia sadar sekali terhadap penampilan. Yang keduanya, dia sering tampil dalam gaya-gaya yang mengejutkan. Sampai setiap orang kadang-kadang terperangah kalau melihat Ujo datang ke sebuah tempat, ke sebuah perjamuan atau ke sebuah pertemuan seminar. Dia pernah datang memakai kuda, pakai gerobak. Dia pernah rambutnya botak didugulin dengan pakaian hitam dan payung hitam dan pakai tongkat.
dia pernah datang memakai baju koboi. Kita semuanya fashionable lah melihat dia itu. Dan ternyata pikiran-pikirannya itu tak jauh dari pikiran-pikiran seorang aktor, bagaimana kalau dia mau merebus potensi naskah menjadi sebuah bahan atau mengkristalisasi elemen-elemen penting untuk sebuah produk-produk seni. Dari tangan Ujo lah saya lihat kepiawaian sebagai seorang aktor, dia melihat kemampuan di sebelah mana dari orang ini, mengambil sebelah mana dari orang ini, mengambil elemen yang unggul dari orang ini. Lahirlah kemasan yang disebut kemasan seni pariwisata, itu dia yang memulainya menurut pendapat saya. Yang menarik lagi, dia bisa menyihir publiknya dengan gayanya yang spesifik. Barangkali kalau dalam bahasa sekarang itu sering curi adegan lah. Tapi dalam pengertian positif ya. Begitu juga pada saat dia menggait para turis, Pak Ujo itu bisa menyihir dengan bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dijadikan media komunikasi menjadi unik. Akhirnya kadangkala orang melihat Pak Ujo itu sendiri menjadi bagian yang integral dari sebuah pertunjukan. Tanpa Ujo seolah-olah kehilangan penyedap pertunjukan di Saung Angklung saat itu. Padang itu dekat sekali dengan adiknya, Pak Uyeng Suargana. Nah, Pak Uyeng itu sering pergi ke luar negeri, di mana dia sering melihat bagaimana pariwisata maju di luar negeri ya. Terus melihat angklung ini kan kesenian tradisional ya, angklung ini. Jadi Pak Uyeng tuh suka banyak sekali masukan kepada Daeng, dan mereka berdua menganjurkan kepada Pak Ujo, karena Pak Ujo itu rumahnya dikelilingi kebun bambu. Terus kenapa Pak Ujo nggak bikin semacam tempat untuk pariwisata, jadi memperkenalkan angklung sebagai pariwisata. Dan saya rasa sebagai pariwisata Pak Ujo sangat berhasil membawa angklung itu dikenal orang, banyak ditulis orang. Dan tapi selain itu, Padang itu menitipkan kepada Pak Obi AR supaya melanjutkan angklung sebagai pendidikan musik di sekolah. Jadi angklung sebagai pendidikan musik itu ada tetap di sekolah-sekolah, dan di Sanggar Ujo itu angklung sebagai pertunjukan untuk yang dikemas untuk pariwisata. Pak Ujo betul-betul mencoba membawa bagaimana musik angklung itu dapat memberikan hiburan dan juga dapat memberikan suatu kebanggaan sebagai bangsa yang mempunyai warisan angklung yang ternyata sampai dengan sekarang perkembangan yang ditentukan atau dikembangkan oleh Pak Ujo dengan anak-anaknya itu sangat menakjubkan, sehingga mulai banyak dikenal di seluruh dunia. Jadi kita melihat di sini bagaimana Pak Daeng memulai menemukan sesuatu di dalam kekuatan angklung itu, yang kemudian Pak Ujo mencoba memperkenalkan antusiasme kepada masyarakat, pada manusia, untuk melihat itu sebagai suatu instrumen musik dari Indonesia, dari Jawa Barat, yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Waktu saya datang ke Indonesia pada waktu 82, saya mendengar mengenai satu tempat di Padasuka bernama Mang Ujo. Saya kira saya ke sana 83 dengan anak yang belum bisa jalan sendiri, dan saya bertemu sama Mang Ujo. And Mang Ujo was sangat sopan sama saya, dan dia bahagia sebab dia teman baik dengan Pak Ruhiat. Dan kita lihat situasi di sana. Waktu itu cukup sederhana, tidak begitu mewah seperti sekarang. Saya usulkan sama dia bahwa kalau Anda ingin ada orang asing ke sini melalui travel agent, Anda betul harus memastikan
bahwa ada performance setiap hari. Cukup bangga dengan keadaan Pak Ujo. Dan kalau kita di luar negeri, ke luar negeri untuk satu dinas, untuk cari-cari turis untuk Bandung, kita sering mengundang Mang Ujo atau beberapa anak dari Mang Ujo ikut sama kami sebagai pentas untuk memerayakan ada apa di Bandung. Soal Pak Ujo, sebenarnya termasuk pelopor yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu industri kreatif. Saya pribadi sesungguhnya sangat setuju dengan apa yang dilakukan Pak Ujo selama ini dan ternyata sukses, yaitu seni dan ekonomi dikawinkan. Dan memang akhirnya mau tidak mau memang karya seni itu berdekatan sangat dengan ekonomi, jadi tidak perlu dipertentangkan. Dan itu sebenarnya aktivitas tempat Saung Ujo itu bisa dijadikan contoh di bidang lain. Dan saya dengan pemerintah kan akan mengaktifkan di beberapa kantong kebudayaan di wilayah-wilayah di Indonesia untuk dikembangkan sebagai gerbang wisata yang berkaitan dengan ekonomi. Saya pikir bagus sekali, memang iya. Dan contohnya apa yang dilakukan dan dirintis oleh Pak Ujo yang tadi sukses dan baik dan sangat sukses, saya pikir malah. Ya kalau kita bicara tentang beliau-beliau ya, Pak Daeng maupun Pak Ujo, ya semangat yang begitu, dedikasinya luar biasa, pengabdiannya pada dunia seni khususnya dalam angklung yang bertumbuh dan diusahakan dengan sangat sadar, tanpa kehilangan kepribadian tanah di mana seni dan budaya itu tumbuh. Jadi semacam roh Sunda itu terbawa nampak sangat di karya ciptanya. Di era globalisasi itu kan justru memang itu hal yang sangat wajar bahwa tiap negara yang punya keunikan dalam karya seni budayanya itu sangat layak untuk dijaga, dikembangkan, dan ya otomatis diakui dunia. Apalagi memang angklung sangat unik di dunia dan itu sekaligus juga memang membawa identitas Indonesia. Saya Sam Bimbo yang kebetulan sudah pernah terlibat bermain angklung waktu saya masih kecil. Begitu pula istri saya. Dan alhamdulillah masih berkesempatan maestro pencipta angklung modern adalah Bapak Daeng Sutigna. Itu adalah beliau sebagai konduktornya dan juga arranger lagu-lagu. Nah, ini pengalaman ini dialami juga kalau ada konferensi internasional di Bandung, karena Bandung udah terkenal sebagai kota internasional, dan juga kalau kedatangan tamu-tamu agung, tamu-tamu dari luar negeri. Dan sangat menarik buat orang asing bahwa ada satu alat yang bisa dimainkan oleh ratusan orang dan semua terlibat dan semuanya enjoy. Itu kurang lebih pada tahun 50-an ya kejadiannya. Saya terlibat membawa angklung ke Malaysia tahun 68. Itu yang diklaim oleh Malaysia. Kami sesudah selesai konfrontasi, saya Bimbo ikut dalam misi Siliwangi ke Malaysia, misi perdamaian, mengisi kesenian, acara kesenian, ada tari, ada musik, angklung. Kami membawa 5 kompartemen angklung ke Malaysia dan mengajar orang Malaysia bagaimana memainkan angklung dan bagaimana merawatnya, karena angklung itu kalau kedinginan, kepanasan, suaranya suka berubah, harus diraut. Dan ternyata kemarin tahun 2000 dengan bangga Malaysia mengklaim bahwa angklung asli Malaysia, padahal kami yang bawa tahun 68 ke Malaysia tuh, kami membagi gratis di Malaysia. Gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh Mang Ujo Ngalagena sekeluarga yang bergerak dalam bidang seni, tradisi calung, angklung, dan berbagai hal yang hubungannya dengan musik, dengan media bambu, itu telah memberikan dampak positif yang luar biasa pada keluarga, pada lingkungan terdekat.
Setelah angklung ini diakui oleh UNESCO sebagai the World Intangible Heritage come from Indonesia, maka ada 4 syarat yang diberikan kepada kami. Angklung harus terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan terregenerasikan. Apabila syarat-syarat itu dalam 2 tahun pertama tidak nampak, tidak dipelihara, katakan, tidak berkembang, maka itu akan ada istilahnya endangers. Nah, kemudian 4 tahun setelah disahkan, tidak ada sama sekali 4 hal tersebut dijalankan, maka bisa ditarik lagi. Angklung sudah bukan lagi World Intangible Heritage come from Indonesia. Nah, itu barangkali yang patut diperhatikan. Sehingga alhamdulillah sebetulnya kami dari Saung Angklung Ujo, angklung akan hidup dari generasi ke generasi, bukan hanya oleh kami sebagai anak-anak Pak Ujo, tetapi juga oleh masyarakat setempat. Terbukti daripada bagaimana seorang kakek yang dulu pemain angklung atau pemain kendang di sini, sekarang anak cucunya terlibat di sini. Sehingga itulah yang barangkali yang diharapkan oleh UNESCO, karena keempat unsur tadi akan menjadikan angklung punya manfaat, punya nilai ekonomi untuk masyarakat setempat, bukan hanya sekedar ada. Alhamdulillah, sehingga barangkali dengan angklung yang mempunyai unsur hiburan yang bukan hanya sebagai musik tontonan, tetapi juga mempunyai musik sebagai alat tuntunan. Jadi saya yakin dengan media angklung ini yang diwariskan oleh almarhum Pak Ujo dalam bagaimana seni pengemasannya, saya yakin UNESCO tidak akan lagi mencabut itu semua, karena 4 persyaratan tersebut kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga barangkali angklung akan lebih punya nilai dan lebih punya manfaat untuk dunia ini.